Kita lanjutkan soal yang keempat. Erni Setiawati, seorang karyawan Ditjen Pajak, menerima beasiswa dari PTHM Sampurna untuk melanjutkan kuliah program magister di sebuah perguruan tinggi luar negeri. Beasiswa tersebut bagi Erni merupakan A. Objek pajak dengan tarif umum, B. Objek pajak bersifat final, C. Orang pribadi, D. Bukan objek pajak, E. Objek pemotongan PPh pasal 21. Dari pilihan jawaban ini, C sudah pasti bukan jawaban yang benar, karena beasiswa itu adalah penghasilan. Maka tersisa 4 jawaban yang lain. Jika kita rujuk di PMK terbaru yang mengatur tentang beasiswa, yaitu PMK nomor 68 tahun 2020, bahwa beasiswa itu tidak dikenakan atau tidak termasuk ke dalam objek pajak. Ada di pasal yang kedua. Ayat yang kedua. Di sana disebutkan penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Jadi jawabannya adalah delta, bukan objek pajak. Nomor 5. Tuan Irwan, seorang karyawan perusahaan swasta, setiap bulan membayar premi asuransi kesehatan. Pada saat sakit, Tuan Irwan akan menerima penggantian dari perusahaan asuransi. Berikut adalah pernyataan yang benar. A. Pembayaran premi asuransi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. B. Pembayaran premi asuransi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. C. Penggantian dari perusahaan asuransi merupakan objek pajak. D. Pembelian premi asuransi dikenai denda 2%. E. Penggantian dari perusahaan asuransi dipotong PPh pasal 21. Di sini Tuan Irwan dikatakan membayar premi. Berarti ini adalah iuran, yang artinya mengurangi penghasilan dari Tuan Irwan, sehingga posisinya itu berada di bawah setelah dihitung penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto diantaranya ada gaji, kemudian tunjangan, kemudian premi yang dibayar oleh perusahaan. Kemudian ada pengurang. Salah satu pengurang adalah iuran yang dibayar sendiri. Sehingga jawabannya adalah A. Pembayaran premi asuransi boleh dikurangkan. Alasannya karena dia merupakan pengurang. Nomor 6. Berdasarkan laporan laba rugi firma ABC tahun 2013,
menunjukkan laba sebelum pajak sebesar 450 juta. Dari rekonsiliasi fiskal yang dilakukan, besarnya koreksi fiskal positif adalah 90 juta. Sedangkan besarnya koreksi fiskal negatif adalah 60 juta. Besarnya penghasilan neto fiskal firma ABC tahun pajak 2013 adalah, kita hitung. Di sini ada EBT ya, sebesar 450 juta. Kemudian ini udah masuk. Kemudian di sini ada koreksi fiskal positif sebesar 90 juta. 90 juta. Nah, yang dikatakan sebagai koreksi positif adalah koreksi yang menambah kewajiban pembayaran perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga menambah dari earning before tax. Sehingga di sini earning before tax yang baru yaitu 540 juta. Kemudian di sini ada juga koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif yang nilainya sebesar 60 juta. Jadi kita hitung penghasilan neto fiskalnya menjadi ini ditambah, sedangkan ini dikurang. 540 juta dikurangi 60 juta, hasilnya adalah 480 juta. Jadi jawabannya adalah A.